Relasi dan fungsi merupakan salah satu konsep yang penting dalam pelajaran matematika. Ada banyak persoalan matematika yang dapat diselesaikan dengan menggunakan relasi dan fungsi. Relasi yaitu yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Dua himpunan dapat dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Relasi antara dua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Diagram panah. Diagram panah adalah cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi dalam bentuk gambar anak panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contohnya yaitu ada 4 anak, yaitu Edi, Budi, Susi, dan Wati. Mereka diminta untuk menyebutkan buah kesukaan mereka. Edi suka buah melon, Budi suka buah mangga, Susi suka buah apel, dan Wati suka buah melon dan jeruk. Himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan menyatakan bahwa setiap himpunan terdiri dari anggota himpunan S dan P secara berurutan atau bisa dilambangkan dengan X dan Y. Dengan X anggota dari S dan Y anggota dari P. Berikut ini contohnya yaitu himpunan S yang anggotanya sapi, kambing, kera, dan harimau. Himpunan P yang anggotanya rumput, pisang, dan daging. Relasi antara kedua himpunan tersebut adalah makanan. Jika dinyatakan dalam bentuk himpunan, pasangan berurutan diperoleh himpunan Q sama dengan sapi, rumput, kambing, rumput, kera, pisang, harimau, daging. Koordinat Kartesius memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Setiap anggota himpunan diletakkan di titik yang bersesuaikan, dengan ketentuan himpunan S berada di sumbu X dan himpunan P berada di sumbu Y, seperti berikut ini. Sifat-sifat relasi. Sebuah relasi A kali A adalah relasi dari himpunan A kepada A sendiri, yang mempunyai sifat-sifat antara lain refleksif, irefleksif, simetrik, antisimetrik, dan transitif. Jenis-jenis relasi. Yang pertama yaitu relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang apabila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Ditulis dalam notasi himpunan sebagai berikut. Relasi inverse yaitu B, A sama dengan A, B, anggota R. Contohnya, himpunan A yaitu 1, 2, 3, himpunan B, X, Y. Relasi dari A ke B yaitu 1, X, 1, Y, 3, X. Relasi inverse dari B ke A yaitu X, 1, Y, 1, X, 3. Yang kedua yaitu relasi simetrik. Misalkan R sama dengan A, B, P, suatu relasi, R disebut relasi simetrik. Jika tiap A, B anggota R berlaku B, A anggota R. Dengan istilah lain, R disebut juga relasi simetrik jika A relasi B berakibat B relasi A. Contohnya, setiap kali menemukan pasangan, misalnya A, B, carilah apakah ada B, A juga. Kalau ternyata tidak ada, pasti relasi itu tidak simetrik. Yang ketiga yaitu relasi refleksif. Misalkan R sama dengan A, P, suatu relasi, R disebut relasi refleksif. Jika setiap A berlaku A, anggota R. Dengan kata lain, R disebut relasi refleksif jika tiap-tiap anggota pada A berelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya yaitu relasi refleksif diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4 dan himpunan R yaitu 1,1, 2,3, 3,3, 4,2, 4,4 dan
R tersebut bukanlah relasi refleksif, karena 2,2 tidak termasuk dalam R. Jika 2,2 termasuk dalam R, yaitu R1 sama dengan 1,1, 2,2, 2,3, 3,3, 4,2, 4,4, maka R1 merupakan relasi refleksif. Yang keempat yaitu relasi antisimetrik. Suatu relasi bisa disebut relasi antisimetrik jika A, B anggota R dan B, A anggota R, maka A sama dengan B. Contoh, yaitu misalkan R suatu relasi pada himpunan bilangan asli yang didefinisikan Y habis dibagi oleh X, maka R merupakan relasi antisimetrik, sebab jika B habis dibagi A dan A habis dibagi B, maka A sama dengan B. Misalkan, A sama dengan 1, 2, dan 3, dan R1 yaitu 1,1, 2,1, 2,2, 2,3, 3,2, maka R1 bukan relasi antisimetrik, sebab 2,3 anggota R1 dan 3,2 anggota R1. 5. Relasi transitif. Misalkan R relasi dalam himpunan A, R disebut relasi transitif jika berlaku relasi AB dan relasi BC, maka relasi AC. Dengan kata lain, andai A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Contoh, misalkan A sama dengan himpunan ABC dan R sama dengan himpunan AB, AC, BA, dan CB. Maka R bukan relasi transitif, sebab relasi BA dan relasi AC tetapi relasi BC. Dilengkapi agar R menjadi relasi transitif, R sama dengan himpunan A, B, A, C, B, A, B, 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 C, C, A, C, B, C, C. Selanjutnya itu fungsi atau pemetaan. Fungsi, atau yang sering disebut juga dengan pemetaan, masih termasuk dalam relasi. Suatu relasi disebut fungsi jika semua anggota himpunan daerah asal dipasangkan tepat satu ke daerah kawannya. Simbol fungsi yang memetakan himpunan A ke B adalah sebagai berikut. Contoh permasalahan pada fungsi. Diketahui himpunan A dan B diberikan seperti di bawah. A sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4. B sama dengan himpunan 0, 1, 2, titik, 10. Didefinisikan fungsi yang memetakan himpunan A ke B dengan fx sama dengan x plus 5. Tentukan hasil pemetaan dari x, elemen dari himpunan A oleh fungsi f, df, kx, dan rf. Pembahasannya, peta dari x, elemen dari himpunan A oleh fungsi f yaitu y sama dengan fx sama dengan x plus 5. F sama dengan 0 plus 5 sama dengan 5f dalam kurung 1 sama dengan 1 plus 5 sama dengan 6f dalam kurung 2 sama dengan 2 plus 5 sama dengan 7f dalam kurung 3 sama dengan 3 plus 5 sama dengan 8f dalam kurung 4 sama dengan 4 plus 5 sama dengan 9. Hasil dari perhitungan fungsi di atas merupakan hasil daerah range. Daerah asal domain adalah semua anggota himpunan A, sedangkan daerah kawan atau kodomain adalah semua anggota B. Daerah asal domain df-nya sama dengan A sama dengan himpunan 0,1, 2, 3, 4. Daerah kawan kodomain atau KF sama dengan B sama dengan himpunan 0,1, 2, titik, 10. Daerah hasil atau range sama dengan RF sama dengan himpunan 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi. Fungsi dikelompokkan menjadi 3.
menjadi 3 jenis, yaitu fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Pengelompokan tersebut didasarkan pada sifatnya. Perbedaan ketiga jenis tersebut dapat disimak pada penjelasan di bawah. Oke, saya lanjutkan. Fungsi pertama yang akan dibahas adalah fungsi injektif atau sering disebut dengan fungsi into atau fungsi satu-satu. Fungsi F, A, B dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu. Tidak boleh ada yang lebih dari satu. Untuk lebih jelasnya, bisa perhatikan gambar berikut. Lanjut yang kedua, yaitu fungsi surjektif. Fungsi surjektif atau onto memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Namun, tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Untuk lebih jelasnya, bisa perhatikan gambar berikut. Lanjut ke yang nomor 3, yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun, kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Pemetaan bijektif dapat dilihat seperti gambar berikut. Perbedaan antara relasi dan fungsi ada pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Pada relasi, tidak ada aturan yang khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Aturan hanya terikat atas pernyataan relasi itu sendiri. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak mempunyai pasangan. Sedangkan pada fungsi, tiap-tiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan itu mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya.